sebelum tidur. Sahabatku, kali ini kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari India tentang seorang anak perempuan bernama Sindhu. Ceritanya demikian. Aku menaruh koran dan melihat anak perempuanku satu-satunya, namanya Sindhu, tampak ketakutan, air matanya mengalir. Di depannya ada semangkuk nasi berisi nasi susu ayam atau yogurt, nasi khas India. Sindhu anak yang manis dan termasuk pintar dalam usianya yang baru 8 tahun. Dia sangat benci makanan curd rice ini, sementara ibu dan istriku percaya sekali kalau makan curd rice ada cooling efeknya. Aku mengambil mangkuk dan berkata, "Sindhu sayang, demi ayah, maukah kamu makan beberapa sendok curd rice ini? Kalau tidak, nanti ibumu akan teriak-teriak pada ayah." Tangis Sindhu mereda dan ia menghapus air mata dengan tangannya dan berkata, "Boleh ayah, aku akan makan curd rice ini. Tidak hanya beberapa sendok, tapi semuanya akan aku habiskan. Tapi aku akan minta sesuatu sama ayah. Bila habis semua nasinya, apakah ayah mau berjanji memenuhi permintaanku?" Aku menjawab, "Oh, pasti sayang." "Bener nih ayah." "Ya, pasti," sambil menggenggam tangan anakku yang kemerah mudaan dan lembut sebagai tanda setuju. Sindhu juga mendesak ibunya untuk janji hal yang sama. Istriku menepuk tangannya. "Janji ya, Bu?" "Janji," kata istriku. Aku sedikit khawatir dan berkata, "Sindhu, jangan minta komputer atau barang-barang lain yang mahal ya, karena ayah saat ini tidak punya uang." Sindhu menjawab, "Jangan khawatir ya, Sindhu tidak minta barang-barang mahal kok." Kemudian Sindhu dengan perlahan-lahan dan kelihatannya sangat menderita, dia bertekad menghabiskan semua nasi susu asam itu. Dalam hatiku, aku marah sama istri dan ibuku yang memaksa Sindhu untuk makan sesuatu yang tidak disukainya. Setelah Sindhu melewati penderitaannya, dia mendekatiku dengan mata penuh harap dan semua perhatian. Aku, istriku, dan juga ibuku, semua perhatian tertuju hanya kepadanya. Ternyata Sindhu mau kepalanya digundulin pada hari Minggu. Istriku spontan berkata, "Permintaan gila, anak perempuan dibotakin, tidak mungkin." Juga ibuku menggerutu, jangan sampai hal itu terjadi dalam keluarga kita. Dia terlalu banyak nonton TV, dan program-program TV itu sudah merusak kebudayaan kita. Aku coba membujuk. "Sindhu, kenapa kamu tidak minta hal lain saja, nak? Kami semua akan sedih kalau melihatmu botak." Tapi Sindhu tetap dengan pilihannya. "Tidak ada ya, tak ada keinginan lain." Aku coba memohon kepada Sindhu, "Tolonglah nak, kenapa kamu tidak mencoba untuk mengerti perasaan kami?" Sindhu dengan menangis berkata, "Ayah sudah melihat bagaimana menderitanya aku menghabiskan nasi susu asam itu. Dan ayah sudah berjanji untuk memenuhi permintaan aku. Kenapa ayah sekarang mau menarik perkataan ayah sendiri? Bukankah ayah sudah mengajarkan pelajaran moral bahwa kita harus memenuhi janji kita terhadap seseorang apapun yang terjadi, seperti Raja Harishcandra, yaitu Raja India zaman dahulu kala. Untuk memenuhi janjinya, Raja bahkan rela memberikan tahta, kekuasaannya, dan bahkan nyawa anaknya sendiri. Aku memutuskan untuk memenuhi permintaan anakku. Janji kita harus ditepati." Secara serentak istri dan ibuku berkata, "Apakah aku sudah gila?" "Tidak, kalau kita menjilat ludah sendiri," kataku, "dia tidak akan pernah belajar bagaimana menghargai dirinya sendiri." "Sindhu, permintaanmu akan kami penuhi." Dengan kepala botak, wajah Sindhu nampak bundar dan matanya besar dan bagus. Hari Senin, aku mengantarnya ke sekolah. Sekilas aku melihat Sindhu botak berjalan ke kelasnya dan melambaikan tangan kepadaku sambil tersenyum.
Aku pun membalas lambaian tangannya. Tiba-tiba seorang anak laki-laki keluar dari mobil sambil berteriak-teriak, "Sindu, tunggu aku!" Yang mengejutkanku, ternyata kepala anak laki-laki itu juga botak. Mungkin botak model zaman sekarang, pikirku. Seorang wanita keluar dari mobil dan berkata kepadaku, "Anak Anda, Sindu, benar-benar hebat. Haris adalah anak saya, dia menderita leukemia." Wanita itu berhenti berkata-kata. Sejenak aku melihat air matanya mulai meleleh di pipinya. Bulan lalu, Haris tidak masuk sekolah karena kemoterapi kepalanya menjadi botak. Jadi dia tidak mau pergi ke sekolah, takut diejek oleh teman-teman sekelasnya. Nah, minggu lalu Sindu datang ke rumah dan berjanji kepada anak saya untuk mengatasi ejekan yang mungkin terjadi. Hanya saya betul-betul tidak menyangka kalau Sindu mau mengorbankan rambutnya yang indah untuk anakku Haris. Tuan dan istri Tuan sungguh diberkati Tuhan, mempunyai anak perempuan yang berhati mulia. Aku berdiri terpaku dan tidak terasa air mataku meleleh. Malaikat kecilku, tolong ajarkan kami tentang arti sebuah kasih. Sahabatku, seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 12 dan 13, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan sahabat-sahabat kepadaku. Ajari aku ya Tuhan untuk semakin dapat memberikan yang terbaik bagi orang-orang di sekitarku, sehingga mereka pun boleh merasakan berkat cinta kasih Tuhan. Amin. Subscribe channel ini untuk renungan selanjutnya. Dan bagikan video ini agar Anda menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati.